Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Berliana, mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, jika di video sebelumnya saya sudah menjelaskan ke kalian mengenai stakeholder teori, di video kali ini saya akan menjelaskan ke kalian mengenai agensi teori. Nah, untuk lebih jelasnya bisa disimak video ini baik-baik ya. Teori atau biasa disebut dengan teori keagenan, dia menjelaskan tentang dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan, yaitu ada prinsipal dan agen. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak di mana salah satu atau lebih orang atau prinsipal memerintah orang lain atau agen untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal tersebut, serta memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Nah, jika prinsipal dan agen memiliki tujuan yang sama, maka agen akan mendukung dan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh prinsipal. Lalu Jensen dan Making pada tahun 1976 mereka menyatakan bahwa hubungan keagenan timbul karena adanya kontrak antara prinsipal dan agen yang mendelegasikan beberapa wewenang untuk mengambil keputusan. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja dalam kepentingan pemegang saham. Pihak manajemen wajib mempertanggungjawabkan semua upaya kepada pemegang saham. Nah, unit analisis dalam teori keagenan itu sendiri adalah kontrak yang mendelegasi hubungan antar prinsipal dan agen. Maka fokus dari teori keagenan itu sendiri adalah penentuan kontrak yang paling efisien yang mendasari hubungan antara prinsipal dengan agen. Nah, kontrak yang efisien di sini harus memenuhi dua faktor. Dua faktor itu yang pertama, di mana agen dan prinsipal memiliki informasi yang simetris. Maksudnya yaitu antara agen dan prinsipal memiliki kualitas dan jumlah informasi yang sama, sehingga tidak terdapat informasi yang tersembunyi yang dapat digunakan untuk keuntungan salah satu pihak. Lalu yang kedua, resiko yang dipikul agen berkaitan dengan imbal jasa adalah kecil, yang berarti agen mempunyai kepastian yang tinggi mengenai imbalan yang diterima. Namun, kenyataannya informasi yang simetris tidak pernah terjadi karena manajer lebih banyak menerima informasi karena dia berada di dalam perusahaan, sedangkan prinsipal dia lebih sedikit informasi karena dia lebih banyak di luar perusahaan. Hal ini menyebabkan kontak efisien tidak pernah terlaksana sehingga hubungan agen dan prinsipal selalu asimetris informasi. Masalah keagenan muncul ketika prinsipal kesulitan untuk memastikan bahwa agen bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan prinsipal. Konflik semakin meningkat ketika prinsipal tidak dapat memonitor aktivitas manajemen seharinya. Menurut Hadi Prajna, agensi konflik ini dapat memicu timbulnya biaya-biaya keagenan atau biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pengawasan terhadap agen. Nah, di sini yang pertama yaitu ada biaya monitoring, biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk memonitor perilaku agen, biasanya misalnya biaya untuk mengukur dan evaluasi kerja. Lalu ada biaya perencanaan dan penerapan indeks. Lalu yang kedua, di sini ada biaya bonding, yaitu biaya yang ditanggung oleh agen untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agen akan bertindak untuk kepentingan prinsipal. Lalu yang ketiga, yaitu ada kerugian residual sebagai pengurangan kekayaan prinsipal, di mana resiko yang ditanggung atas hutang belum dilunasi atas kebangkrutannya. Lalu agensi konflik menurut Jensen dan Making di sini ada dua. Yang pertama yaitu ada moral hazard, yaitu muncul karena agen tidak melaksanakan hal-hal yang sudah disepakati dalam kontrak kerja. Lalu yang kedua ada adverse selection, di mana pemegang saham tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh manajemen didasarkan pada informasi yang telah diperolehnya atau terjadi sebagai kelainan dalam tugas. Lalu Eisenhower menyatakan bahwa teori keagenan menggunakan 3 asumsi sifat manusia. Yang pertama yaitu ada self-interest, di mana pada sifat manusia ini dia lebih mementingkan ke diri sendiri. Lalu yang kedua ada bound rationality atau daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang. Lalu yang ketiga di sini ada
averse, yaitu menghindari resiko, yaitu dengan membuat terobosan baru atau strategi kerja yang baik. Teori agensi ini sendiri memiliki keterkaitan dengan variabel, yaitu variabel kecurangan laporan keuangan dan elemen fraudulent. Dengan adanya ketidakseimbangan informasi yang disebarkan karena konflik kepentingan antara agen dan prinsipal dapat mendorong para agen atau pihak perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan yang menyembunyikan sejumlah informasi yang seharusnya diketahui oleh para prinsipal. Nah, itu tadi penjelasan singkat saya mengenai agensi teori. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa share videonya sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa klik tombol like. Nah, mungkin sampai sini saja perjumpaan kita di video kali ini. Sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.